Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lahir dengan nama Abdus Syams, yang berarti hamba matahari. Nama ini sebenarnya merupakan bentuk yang salah, karena mengimplikasikan penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Oleh karena itu, ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menanyakannya, "Siapa nama kamu?" Abu Hurairah menjawab, "Abdus Syams." Setelah mendengar nama tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengubah namanya dan berkata, "Baiklah, namamu sekarang adalah Abdurrahman." Jadi, nama Abu Hurairah sebenarnya adalah Abdurrahman. Ayahnya bernama Sakhar, yang berarti burung elang. Pada masa itu, orang Arab sering memberikan nama-nama yang bermakna gagah dan perkasa. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi berasal dari suku Daus. Namun, mengapa hingga saat ini yang terkenal adalah Abu Hurairah? Bagaimana Abdurrahman bin Sakhar ini mendapatkan julukan Abu Hurairah? Pertama-tama, Abu berarti bapak, dan Hurairah berarti kucing betina kecil. Jadi, Abu Hurairah pada saat masih kecil sangat gemar bermain dengan kucing. Dia selalu membawa kucing kemanapun dia pergi. Akhirnya, teman-teman sebayanya memanggilnya dengan julukan bapaknya kucing, karena kebiasaannya membawa kucing kemana-mana. Karena terus-menerus membawa kucing, akhirnya orang-orang mengenalnya sebagai Abu Hurairah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah, tetapi dengan nama Abu Hir. Hir merujuk pada kucing jantan dewasa. Sejak itu, setelah mendapatkan panggilan Abu Hir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka memanggilnya dengan Abu Hir. Namun, hingga saat ini, tetap ditulis sebagai Abu Hurairah karena lebih dikenal sebagai nama beliau. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah tetap tinggal di kampungnya, yaitu Kampung Daus. Baru setelah itu, dia hijrah dari kampungnya pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu 6 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Setelah itu, Abu Hurairah bersama kelompok dari Kampung Daus hijrah ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, Abu Hurairah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada satu hal yang sangat menyedihkan bagi Abu Hurairah, yaitu ibunya yang sudah sangat tua belum memeluk agama Islam pada saat itu. Sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, Abu Hurairah berusaha sehari-hari untuk mengajak ibunya memeluk agama Islam. Namun, ibunya selalu menolak tanpa henti. Suatu hari, Abu Hurairah kembali mencoba mengajak ibunya untuk menerima ajaran Islam. Mungkin karena begitu seringnya Abu Hurairah mengajaknya, ibunya menjadi marah dan melemparkan kata-kata kasar serta menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya yang besar terhadap Nabi, Abu Hurairah sangat terluka. Ia pun meninggalkan rumahnya dalam keadaan sedih yang sangat mendalam. Sedih yang dirasakan Abu Hurairah semakin mendalam hari ini karena ibunya mengucapkan kata-kata kasar dan merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan menangis, Abu Hurairah mendatangi Rasulullah dan ditanya oleh beliau, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah lelah mengajak ibuku untuk masuk Islam. Setiap kali aku mengajaknya, ia selalu menolak. Dan hari ini, wahai Rasul, aku mencoba lagi, tetapi ia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ia menghina engkau, wahai Rasulullah." Setelah itu, Abu Hurairah memohon bantuan kepada Rasulullah. "Wahai Rasul, tolong doakan agar ibuku tertarik hatinya untuk memeluk agama Islam." Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan mendoakan, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah agar ia memeluk agama Islam." Hati Abu Hurairah menjadi lega ketika mendengar doa yang Rasulullah panjatkan. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Ketika sampai di depan pintu rumah, Abu Hurairah mendengar suara air, menandakan bahwa ibunya sedang mandi. Oleh karena itu, ibunya meminta Abu Hurairah untuk tidak masuk terlebih dahulu karena situasi dalam rumah tidak seperti sekarang. Pada masa itu, kamar mandi di rumah tidak tertutup seperti sekarang, melainkan hanya seadanya. Ketika Abu Hurairah hendak masuk, ibunya mengatakan kepadanya untuk menunggu di depan pintu karena dia sedang mandi. Abu Hurairah pun menunggu di depan pintu. Setelah ibunya selesai mandi dan mengenakan pakaian, ibunya membukakan pintu dan mempersilakan Abu Hurairah masuk. Ketika Abu Hurairah masuk, ibunya langsung mengucapkan kalimat syahadat,
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat ibunya masuk Islam, Abu Hurairah merasa kagum dengan kekuatan doa. Abu Hurairah sangat terharu ketika melihat ibunya mengucapkan syahadat. Abu Hurairah menangis dengan sangat kuat. Lalu Abu Hurairah segera kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah datang menangis sebelumnya, dan sekarang Abu Hurairah kembali menangis lagi. Hanya saja, kali ini tangisannya berbeda. Sebelumnya, Abu Hurairah menangis karena sedih, tetapi sekarang Abu Hurairah menangis karena bahagia. Kemudian, Abu Hurairah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ibunya telah memeluk agama Islam. Abu Hurairah meluangkan waktu untuk belajar dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah begitu banyak menghabiskan waktu belajarnya sehingga kadang-kadang Abu Hurairah tidak punya waktu untuk mencari makan. Abu Hurairah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Rasulullah SAW dan berbakti kepada ibunya. Maka terdapat cerita bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari merasa sangat lapar. Dia tidak memiliki makanan apapun. Akhirnya, dia mencoba duduk di depan pintu masjid dan berpura-pura mengajukan pertanyaan kepada seorang sahabat yang lewat. Sebenarnya, Abu Hurairah sudah tahu jawabannya, tetapi maksudnya adalah ingin sahabat itu bertanya padanya. Abu Hurairah ingin sahabat itu bertanya, apakah Abu Hurairah sudah makan? Itulah yang diinginkannya. Sahabat pertama yang dia tanyai hanya melewatinya tanpa memberikan jawaban. Sahabat kedua juga hanya melewatinya. Kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul. Begitu melihat Abu Hurairah, Nabi segera memahami. Nabi melihat bahwa Abu Hurairah terlihat kelaparan. Dan ini adalah salah satu kepekaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah adalah salah satu ahlus sufah, para sahabat Nabi yang tidak memiliki harta dan rumah, dan mereka tinggal di serambi belakang Masjid Nabawi. Mereka mengandalkan makanan yang terdiri dari kurma saja. Meskipun mereka adalah orang-orang yang fakir, mereka enggan meminta-minta. Mereka lebih memilih untuk menahan lapar daripada meminta-minta. Maka, Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk mengikuti ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah Nabi, ada sebuah bejana atau mangkuk susu di atas meja Nabi. Nabi SAW bertanya kepada istrinya, susu ini milik siapa? Istrinya menjawab, milik Fulan. Abu Hurairah berpikir dalam hati bahwa dia akan minum susu hari ini. Namun, Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, tolong panggil Ahlus Sufah. Ahlus Sufah berjumlah sekitar 70 hingga 100 orang. Abu Hurairah merasa khawatir karena jika 70 orang minum susu dari satu bejana, bagaimana mungkin akan cukup. Namun, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, dan Abu Hurairah tidak bisa menolak. Abu Hurairah memanggil semua Ahlus Sufah untuk datang. Puluhan orang hadir di rumah Nabi dan duduk. Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ambil mangkuk susu itu dan berikan minum satu persatu kepada mereka. Subhanallah, Abu Hurairah mengira bahwa dia akan minum terlebih dahulu. Namun, satu persatu Ahlus Sufah minum dari mangkuk susu tersebut. Mangkuk susu tersebut tidak habis-habis ketika mereka minum. Setiap orang minum, mangkuk itu kembali penuh. Abu Hurairah merasa lega ketika melihat hal ini. Setelah semua Ahlus Sufah telah minum, Nabi Muhammad SAW melihat Abu Hurairah dengan senyuman. Beliau berkata, Abu Hurairah, tinggal kita berdua sekarang. Tinggal saya dan kamu. Kemudian, Nabi SAW berkata, kamu minum duluan. Abu Hurairah minum dari mangkuk tersebut. Setelah selesai minum, mangkuk itu diletakkan. Nabi berkata lagi, minumlah lagi, Abu Hurairah. Abu Hurairah kembali minum. Ini berlangsung berulang kali, di mana Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk terus minum. Hingga pada akhirnya, Abu Hurairah mengatakan, perut saya sudah penuh. Nabi Muhammad SAW tersenyum dan mengambil mangkuk tersebut. Kemudian, beliau minum yang terakhir. Inilah ciri seorang pemimpin. Mereka sulit tidur jika ada rakyatnya yang kelaparan. Satu mangkuk susu tersebut dipanggil semua rakyatnya terlebih dahulu, dan baru setelah itu pemimpinnya minum yang terakhir. Itu pun hanya sisa susu dari Ahlus Sufah. Begitulah pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah telah berjuang setiap hari untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Baik saat dalam perjalanan,
safar, maupun saat tidak dalam perjalanan. Baik ketika Nabi berada di pasar, kebun, atau dimanapun. Abu Hurairah selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah menjadi seperti bayangan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa Abu Hurairah telah mengumpulkan pengetahuan yang luar biasa banyaknya dari Nabi. Dari ratusan ribu hadis yang diriwayatkannya, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam riwayat para ahli sejarah, dikatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan 1609 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abu Hurairah merasa sedih melihat orang-orang yang kurang berminat untuk belajar ilmu agama dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah pergi ke pasar di mana orang-orang sibuk melakukan transaksi jual beli. Ketika itu, Abu Hurairah berkata, "Wahai penduduk Madinah, mengapa kalian begitu malas? Orang sedang sibuk berjual beli, tiba-tiba dikatakan malas." Mereka juga tidak berani bersikap kasar kepada Abu Hurairah. Mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengatakan kami malas, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan. Mengapa kalian tidak pergi mengambil bagian kalian? Kalian adalah bagian dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang-orang bertanya di mana pembagian warisan tersebut. Abu Hurairah menjawab, "Di masjid." Maka mereka segera pergi ke masjid. Sementara itu, Abu Hurairah tetap berada di pasar menunggu. Tidak lama kemudian, mereka kembali. Mereka berkata kepada Abu Hurairah, "Kami sudah sampai di masjid. Kami sudah masuk, tetapi kami tidak melihat ada yang dibagi-bagikan di sana." Maka Abu Hurairah bertanya, "Tidakkah kalian melihat orang-orang di masjid?" Mereka menjawab, "Ya, kami melihat. Mereka sedang membaca Al-Quran, belajar, dan berzikir." Abu Hurairah berkata, "Itulah warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang sedang membagi-bagikan warisan beliau." Para pendengar ini, kita sedang membagikan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka tidak mewariskan emas atau perak. Warisan yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mendapatkan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mendapatkan warisan yang paling banyak dan terbaik." Oleh karena itu, kita tetap bekerja seperti biasa, tetapi jangan lupakan untuk mengambil warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana Abu Hurairah tetap bersama Nabi hingga wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematian Rasulullah, Abu Hurairah menikah dan memiliki anak, dan pada saat itu harta benda kaum muslimin mulai meningkat karena penyebaran Islam dan penaklukan berbagai negeri. Meskipun Abu Hurairah telah mencapai kedudukan yang mapan, dia tidak pernah melupakan pentingnya terus belajar dan tetap mempertahankan sifat dermawan. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di kota Madinah, Abu Hurairah tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Pada suatu kesempatan, ketika Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur, dia terlihat membawa kayu bakar di jalan. Gubernur itu membawa kayu bakar untuk rumahnya dan membantu istrinya dalam memasak di rumah. Bayangkan, seorang gubernur membawa kayu bakar. Selain rendah hati, Abu Hurairah juga memiliki jiwa humoris. Ketika sedang membawa kayu bakar, dia melihat seseorang di jalan bernama Salabah. Abu Hurairah berkata kepada Salabah, "Minggir-minggir, berikan jalan untuk gubernur." Ini adalah Abu Hurairah yang sedang bercanda dengan Salabah. Salabah juga memiliki sifat humoris. Ketika mendengar Abu Hurairah memintanya untuk memberikan jalan, Salabah berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai gubernur kami." "Wahai gubernur, apakah jalan yang saya berikan ini tidak cukup? Apakah masih kurang lebar?" kata Salabah sambil tersenyum. Abu Hurairah kemudian tersenyum dan mengoreksi ucapannya, bahwa jalan harus diberikan untuk gubernur dan juga kayu bakar yang ada di punggungnya. Maksud Abu Hurairah adalah, saat membawa kayu bakar, diperlukan jalan yang lebih lebar. Dia tidak kehilangan selera humor meskipun telah menjadi seorang gubernur. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang ketika sudah menjabat sebagai pejabat, terkadang malu untuk menyapa teman lamanya. Mereka pura-pura tidak melihat teman lamanya yang miskin. Namun, Abu Hurairah tetap mempertahankan sikap rendah hati dan menghargai hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Masya Allah, jabatan sebagai gubernur hanyalah amanah yang dipercayakan. Namun,
Walaupun Abu Hurairah menjadi gubernur, beliau tidak pernah lupa untuk memperhatikan rakyatnya. Suatu hari, Abu Hurairah dikirimi oleh atasannya, Marwan Ibnul Hakam, uang sebesar 100 dinar. Sekitar 200 juta rupiah saat ini. Subhanallah, keesokan harinya, Marwan mengirim orang lain untuk memberitahu bahwa sebenarnya uang tersebut dikirim ke alamat yang salah. Seharusnya uang itu diberikan kepada orang lain, tetapi pembantunya keliru dan mengirimkan uang tersebut kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bingung. Aduh, bagaimana ini? Uangnya sudah habis semua. Saya sudah membagikannya kepada kaum muslimin. Wahai Amir, sudah habis semua. Sudah saya bagikan kepada seluruh kaum muslimin. Tidak ada 1 dinar pun tersisa di rumahku. Ini sudah cukup, kata Abu Hurairah. Besok saja potong saja gaji saya. Kalau saya mendapatkan gaji, tolong potong untuk menggantikan uang tersebut, kata Marwan atasannya. Namun, tidak, wahai Abu Hurairah. Aku hanya ingin menguji kamu saja. Jadi, ikhwatah, Marwan hanya ingin menguji Abu Hurairah sejauh mana ketakwaannya. Walaupun sudah menjadi gubernur, Abu Hurairah tetap menghormati ibunya. Setiap kali akan pergi kemanapun, beliau selalu meminta izin kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Abu Hurairah. Ibunya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, wahai ibunda. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku ketika aku masih kecil. Maka kemudian ibunya berkata, semoga Allah merahmatimu juga, wahai anakku. Sebagaimana engkau berbuat dan berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Setiap kali akan pergi kemanapun, Abu Hurairah selalu berpamitan kepada ibunya. Dan ketika berhadapan dengan ibunya, dia melepaskan jabatannya. Allah telah berpesan, yang berarti, sedikitkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Begitu Abu Hurairah mengetahui bahwa orang tua itu adalah ayahnya, beliau menyampaikan 3 pesan kepada pemuda tersebut. Pertama, jangan pernah memanggil ayahmu dengan namanya langsung. Maksudnya, jangan panggil dengan nama. Misalnya, jika ayahnya bernama Abdullah, jangan panggil dengan sebutan Dul. Ini merupakan sikap yang tidak pantas. Itu adalah pesan pertama. Kedua, jangan pernah berjalan di depan ayahmu. Bahkan, jika memungkinkan, gandeng tangan ayahmu. Karena ada beberapa orang yang malu berjalan bersama orang tuanya. Jadi, Abu Hurairah menyarankan agar pemuda tersebut menghormati ayahnya dengan berjalan bersamanya. Dan yang ketiga, jangan pernah menyapa ayahmu dengan nada yang kasar atau tidak hormat. Jaga sikap dan ucapanmu agar tetap sopan dan menghormati. Ingatlah bahwa orang tua adalah anugerah yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Abu Hurairah tidak hanya mengamalkan kebaikan terhadap orang tuanya, tetapi juga berusaha untuk mengajak orang lain melakukannya. Beliau memberikan contoh nyata dengan mengajarkan nilai-nilai birrul walidain kepada pemuda tersebut. Sebelum beliau wafat, Abu Hurairah merasakan sedih yang mendalam. Saat beliau sedang sakit dan menjelang ajal, air matanya mengalir. Seorang yang hadir di sana bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang membuat beliau menangis? Abu Hurairah menjawab, aku tidak menangis karena meninggalkan dunia ini, bukan itu yang membuatku sedih. Aku menangis karena perjalanan yang akan kuhadapi sangatlah jauh dan bekal yang kumiliki sangatlah sedikit. Ini adalah ungkapan dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang telah meriwayatkan 1607 hadis Rasulullah. Beliau mengabdikan waktu dan usahanya untuk mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Beliau adalah seseorang yang hidup sederhana, tawadu, dan dermawan. Selain itu, beliau juga sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh pemerintah. Kisah Abu Hurairah mengakhiri ceritanya di penghujung jalan kehidupannya. Beliau menyadari bahwa perjalanan yang akan datang sangatlah jauh dan bekalan yang dimilikinya sangatlah terbatas. Beliau berada di ambang persimpangan yang akan membawanya ke surga atau neraka, dan tidak tahu ke arah mana akhir hidupnya akan berakhir. Beliau adalah sosok yang merendahkan diri dan selalu mempertanyakan nasib akhirnya di hadapan Allah. Ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Jangan terlalu percaya diri dan menganggap bahwa amalan kita sudah cukup. Kita harus melihat bagaimana kualitas amal kita dan tetap rendah hati. Mari kita berpikir tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kemudian, Marwan datang mengunjungi Abu Hurairah dan mendoakan kesembuhannya. Mendengar doa tersebut, Abu Hurairah berdoa kepada Allah, mengungkapkan kecintaan dan kerinduannya untuk bertemu dengannya. Beliau memohon kepada Allah untuk mempercepat pertemuan tersebut. Setelah Marwan pergi, Abu Hurairah wafat. Subhanallah, doa Abu Hurairah dikabulkan oleh Allah.
Inilah akhir kisah Abu Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.